Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita pernah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajat. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal dari sembahyang sendirian 27 derajat. 20 derajat, 27 derajat maksudnya 27 kali sembahyang. Satu kali kita sembahyang berjamaah lebih dari 27 kali sembahyang tidak berjamaah. Begitulah nilai jamaah dalam salat. Tetapi jamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Satu sama lain, maka mendapat jamaah, dia meniatkan berjamaah. Atau kalau imam, dia meniatkan jadi imam. Kalau makmum, dia meniatkan jadi makmum. Sholli fardaz zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala, kalau kita jadi imam. Sholli fardaz zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, kalau kita jadi makmum. Bila niat ini tidak diperoleh, maka sembahyang kita tidak dinamakan berjamaah. Ini harus dipahami oleh setiap kita yang akan melaksanakan jamaah. Lebih-lebih lagi di waktu kita salat Jumat berjamaah. Jamaah itu menjadi syarat dari Jumat. Kalau tidak kita niatkan kita jadi makmum, kalau kita makmum tidaklah dinamakan salat kita Jumat. Kalau kita tidak meniatkan kita jadi imam, kalau kita imam, maka tidaklah dinamakan Jumat. Tidak sah Jumat, karena syarat Jumat itu berjamaah. Berjamaah itu adalah dengan niat. Hukum salat berjamaah ini ada beberapa fatwa ulama. Yang pertama sekali, sembahyang berjamaah ini selain Jumat adalah sunat yang muakkad. Kemudian di antara ulama berfatwa, sembahyang berjamaah itu fardu kifayah. Andaikan di satu negeri tidak diadakan Jumat, diperangi negeri itu. Ada pula yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa jamaah itu fardu ain. Maknanya kalau dia sembahyang sendirian, sembahyangnya tetap sah, tapi dia berdosa. Ada pula yang mengatakan jamaah itu syarat sembahyang. Beginilah hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab fikih, hukum salat berjamaah ini. Kemudian di dalam berjamaah kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kerjakan yang merusak jamaah. Apa yang merusak jamaah? Yang pertama sekali, dahulu tempat berdiri kita dari imam. Kita di muka, imam di belakang. Itu tidak dapat kita pada jamaah.
Atau kalau saf pertama dengan imam, antara tumit imam dan tumit saf pertama adalah 3 hasta. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, tidak dapat pahala jamaah. Antara tumit saf pertama dengan tumit saf yang kedua juga 3 hasta. Begitu seterusnya. Tumit saf yang kedua dengan tumit saf yang ketiga. Bila kita tidak melaksanakan aturan ini, sembahyang kita tetap sah, tetapi pahala jamaah yang 27 derajat tadi tidak dapat. Kemudian, tidak dahulu perbuatan kita dari perbuatan imam. Selain takbir, tapi kalau takbir kita dahulu dari imam, tidak sah sembahyang kita. Bila kita mengucapkan takbir, sudah selesai imam membaca takbir. Ra akbar. Allahu akbar, kata imam. Allahu akbar, kata kita. Tapi sebelum selesai imam membaca ra akbar, kita sudah membaca takbir. Itu namanya serentak dengan imam. Tidak sah takbir kita. Jadi Allahu akbar, kata imam. Allahu akbar, kata kita. Tetapi selain takbir ihram imam, selain takbir ihram, contohnya dahulu kita rukuk pada imam sengaja, itu makruh dalam jamaah. Tidak dapat pahala jamaah. Dahulu kita berbangkit dari imam dengan tidak uzur, tidak dapat pahala jamaah. Jadi imam dan makmum ini harus imam dahulu. Imam diikut, makmum mengikut. Orang yang diikut itu harus dahulu dari orang yang mengikut. Kemudian, di dalam saf itu harus rapat. Jangan putus saf. Putus saf artinya renggang. Antara satu sama yang lain ada renggang yang bisa berdiri orang lain di tempat itu. Kalau renggang saf, masuk setan ke dalam saf itu. Jadi kalau renggang saf kita, maka itu makruh dalam berjamaah. Tidak mendapat pahala jamaah. Kecuali kalau darurat, masyakat. Ada sesuatu yang kalau kita rapatkan saf, kita khawatir ada sesuatu yang akan datang. Sebagaimana sekarang, zaman sekarang, di zaman virus ini, karena orang-orang ahli di dalam kesehatan atau orang-orang yang paham dalam medis, maka dia menganjurkan kita supaya saf kita itu jangan rapat. Kalau begini itu sudah darurat namanya. Ad-darurah tubihul mahzurah. Tetapi kalau di daerah itu belum ada sesuatu yang akan mendatangkan bahaya, maka tetap dilaksanakan jamaah ini sesuai dengan aslinya. Tidak boleh renggang, harus rapat. Kalau belum ada di daerah itu sesuatu penyakit yang akan membahayakan. Tapi kalau sudah ada penyakit yang akan membahayakan, maka di situ diberilah rukhsah, keringanan. Aturan merapat, boleh renggang. Inilah aturan salat berjamaah. Agar kita mendapat pahala 27 derajat. Demikian. Mudah-mudahan sama-sama kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.